Pergi ke Surabaya di bulan Muharram. Perdebatan ini bukan untuk pertengkaran, tapi untuk pemahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta rekan berpikir kami dari tim oposisi. Mari sejenak kita renungkan apa yang terjadi jika anak-anak generasi bangsa kita yang belajar di pesantren dengan harapan menuntut ilmu justru dicekoki paham kekerasan. Apa yang kita rasakan jika lembaga yang seharusnya menjadi mercusuar akhlak justru menjadi ruang gelap bagi radikalisme. Perkenalkan, saya Vigo Valerio Bagus Pratama selaku pembicara Opening Government dengan tegas, lugas, dan percaya diri menolak untuk berdiam diri. Kami tidak rela jika nama pesantren yang telah melahirkan pejuang, pendidik, dan pemersatu bangsa dirusak oleh segelintir pihak yang menyaksikan ideologi menyimpang di balik jubah keagamaan. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya memulai perdebatan mosi ini dengan pendekatan filosofis. Pendidikan pesantren merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pendidikan Indonesia, terutama dalam membentuk karakter dan pemahaman keagamaan generasi muda. Namun, Dewan ini percaya bahwa pendidikan pesantren perlu diawasi lebih ketat untuk mencegah penyebaran ideologi menyimpang. Dalam konteks yang saya sampaikan ini, ideologi menyimpang merujuk pada paham-paham radikalisme, kekerasan, anti-NKRI, anti-Pancasila, maupun sikap intoleran yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa dan prinsip Islam yang moderat. Tanpa pengawasan yang memadai, pesantren yang bersifat otonom dan relatif tertutup sangat rentan menjadi lahan subur bagi infiltrasi paham-paham berbahaya ini. Padahal Dewan Juri yang terhormat, dalam Islam, pendidikan bukan hanya sarana transfer ilmu, tetapi juga jalan menuju pembentukan akhlak mulia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka kita bicara tentang pesantren, kita sedang bicara tentang lembaga yang membentuk karakter umat. Kita bicara tentang generasi mendatang. Jika kita membiarkan pesantren bebas tanpa pengawasan, maka kita mempertaruhkan masa depan pendidikan Islam di negeri ini. Kita ingin pesantren menjadi pusat kedamaian, bukanlah konflik. Kita ingin para santri menjadi duta kebaikan, bukan korban penyimpangan. Namun Dewan Juri yang terhormat, dalam perkembangan dunia yang semakin kompleks hari ini, lembaga pendidikan termasuk pesantren tidak kebal dari imitasi ideologi yang menyimpang. Maka dari itu, pengawasan terhadap pesantren bukanlah bentuk kecurigaan, tetapi sebagai upaya ma'ruf nahi munkar agar pesantren tetap menjadi pelita kebenaran di tengah gelapnya ideologi-ideologi yang menyimpang. Mari kita tidak menutup mata. Kasus Al-Zaitun adalah bukti paling nyata. Pesantren yang pada awalnya dianggap modern dan inovatif ternyata menjadi sorotan karena ajarannya yang kontroversial. Dari pelaksanaan sholat id yang menyimpang, klaim sepihak sebagai Imam Mahdi, hingga dugaan adanya pengajaran yang bertentangan dengan akidah Islam dan Pancasila. Apakah ini satu-satunya? Tidak. Banyak pesantren ilegal yang ternyata tidak memiliki kurikulum standar dan bahkan tidak membuka diri pada audit keagamaan. Tanpa pengawasan, kita tidak tahu apa yang mereka tanamkan pada santri-santri kita. Dengan demikian, Dewan Juri yang terhormat, dengan ini kami tim Opening Government menyatakan bahwa pengawasan ketat terhadap pesantren adalah hal yang sangat diperlukan, bukan sebagai pelemahan terhadap pesantren, melainkan bentuk kasih sayang dan tanggung jawab sosial serta keagamaan. Perlu diingat Dewan Juri yang terhormat, pengawasan ketat yang dimaksud dalam mosi debat kali ini sejalan dan mendukung tujuan SDGs poin keempat, yaitu pendidikan berkualitas dan inklusif, serta poin ke-16 yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Sementara itu, konstitusi kita salah satunya pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren menyebut bahwa negara bertugas memfasilitasi dan membina pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 mengamanatkan bahwa pendidikan di Indonesia harus menjunjung nilai-nilai kebangsaan dan menjauhkan dari ajaran yang bertentangan dengan ideologi negara. Maka, pengawasan terhadap pesantren bukan hanya dibolehkan, tetapi memang menjadi bagian dari amanah negara untuk melindungi sistem pendidikan dari penyalahgunaan. Dewan Juri yang terhormat, Islam bukan agama yang anti-kritik. Nabi Muhammad SAW membuka ruang dialog terbuka dengan sahabat, mendengarkan saran dan menanggapi masukan. Maka jika sebuah pesantren menutup diri dari evaluasi, kita patut bertanya apa yang sedang disembunyikan. Akhir kata, kami tidak sedang mencerai kiai dan ulama. Kami sedang membentengi mereka dari infiltrasi ideologi yang menyisap diam-diam. Kami tidak sedang mencabut akar kepercayaan masyarakat, tapi sedang menyuburkan akar itu dengan nilai-nilai Islam yang murni dan tangguh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Nurulfi Fauzia selaku pembicara kedua dengan tegas, lugas, dan percaya diri setuju terhadap apa yang telah disampaikan oleh rekan saya. Argumen yang saya sampaikan akan memperkuat argumen pembicara pertama dengan menyajikan data, fakta, dan sosio-empiris beserta solusinya. Dewan Juri yang terhormat, pendidikan pesantren adalah bagian integral dari sistem pendidikan Indonesia yang memiliki kontribusi besar dalam mencetak generasi berkarakter dan berakhlak karimah. Dewan Juri yang terhormat, pesantren sebagai lembaga yang memiliki sistem pengajaran tersendiri dan tingkat otonomi tinggi cenderung kurang tersentuh oleh pengawasan standar yang ditetapkan pada lembaga pendidikan umum. Banyak pesantren menjalankan kurikulum non-formal di luar pengawasan Kementerian Agama atau Lembaga Pendidikan Nasional. Alasan inilah yang menyebabkan kerentanan terhadap infiltrasi ideologi radikal yang bertentangan dengan prinsip Islam wasatiyah atau moderat. Santri sebagai kelompok usia muda yang masih dalam proses pencarian identitas sangat rentan terhadap pemahaman yang diajarkan secara dogmatis tanpa mengedepankan nalar kritis. Dewan Juri yang terhormat, pihak kontra mungkin akan berargumen bahwa pengawasan ketat akan melanggar kebebasan beragama dan menciptakan stigmatisasi terhadap pesantren. Anggapan seperti ini juga merupakan sebuah false dikotomi atau dikotomi palsu, seolah-olah negara harus memilih antara melindungi kebebasan beragama atau menjaga keamanan nasional. Padahal keduanya bisa berjalan beriringan. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan fakta, data, dan kasus yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa kekhawatiran ini bukan sekedar asumsi. Menurut laporan IPAK atau Institute for Policy Analysis for Conflict tahun 2023, terdapat pesantren di Indonesia yang terbukti memiliki jaringan atau afiliasi dengan kelompok radikal seperti Jamaah Ansarud Daulah atau JAD. Pada tahun 2022, Kementerian Agama membekukan 13 pesantren karena terindikasi penyebaran ideologi kekerasan serta ajaran anti-Pancasila. Fakta-fakta seperti ini menguatkan bahwa pengawasan ketat bukan hanya wacana, tetapi kebutuhan nyata yang berbasis data. Salah satu bukti empirik yang pernah menjadi kasus kontroversial di Indonesia adalah pesantren Al-Zaitun di Indramayu. Pesantren tersebut sempat dikritik keras karena diduga mengajarkan paham yang menyimpang dari akidah Islam dan nilai kebangsaan, seperti pemahaman yang ambigu terhadap prinsip tauhid, Pancasila, dan nasionalisme. Bahkan terdapat dugaan adanya ajaran sinkretisme dan toleransi yang kebablasan, hingga dugaan hubungan dengan Gerakan Negara Islam Indonesia atau NII. Dewan Juri yang terhormat, dalam perspektif hukum, pengawasan pendidikan pesantren memiliki dasar konstitusi dan legal. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren menyebut bahwa negara mengakui dan memfasilitasi pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan juga merupakan bagian dari tanggung jawab negara sebagaimana tercantum dalam pasal 31 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Agar pengawasan ini tidak hanya menjadi bentuk represif, perlu adanya sinergi multipihak. Pemerintah, khususnya Kementerian Agama, harus melibatkan ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah dalam proses verifikasi ajaran dan metode pengajaran di pesantren. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT juga dapat dilibatkan untuk mendeteksi potensi penyimpangan. Di sisi lain, pesantren perlu membentuk dewan pengawas internal dan menjalin komunikasi aktif dengan masyarakat untuk meningkatkan transparansi. Selain itu, kurikulum pendidikan pesantren harus diintegrasikan dengan prinsip Islam, watasiyah atau moderat, serta wawasan kebangsaan untuk memperkuat identitas santri sebagai warga negara yang bertakwa dan cinta tanah air. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, pengawasan terhadap pesantren bukanlah bentuk pengekangan kebebasan beragama, melainkan penguatan sistem agar tidak ada penyimpangan ajaran dari ruh Islam yang sejati. Islam sendiri mengajarkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar yang berarti mendorong kebaikan dan mencegah kerusakan termasuk dalam bidang pendidikan. Langkah ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, khususnya tujuan keempat yaitu pendidikan berkualitas, tujuan ke-16 yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, dan ke-17 yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan. Dewan Juri yang terhormat, kami bukan ingin mencurigai pesantren, melainkan ingin memperkuatnya. Kami bukan ingin memadamkan cahaya, melainkan membersihkannya dari debu yang mengaburkan sinarnya. Pengawasan bukanlah bentuk curiga terhadap pesantren, melainkan bentuk cinta terhadap institusi pendidikan Islam agar tetap berada di jalur yang lurus. Pembentukan santri yang cerdas serta intelektual, spiritual, dan sosial dalam bingkai Islam yang rahmatan lil alamin. Jika kita benar-benar mencintai pesantren, maka jangan biarkan ia berjalan tanpa arah.
arahkan, bimbing, awasi, maka kita akan punya generasi santri yang bukan hanya cerdas, tapi juga amanah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.